Oke, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang tokoh pejuang Sumatera Utara yaitu Jamin Ginting yang saya angkat di sini. Jamin Ginting lahir di Suka, Tiga Panah Karo, Sumatera Utara 12 Januari 1921, meninggal di Ottawa, Kanada 23 Oktober 1974 pada umur 53 tahun. Dia adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan menentang pemerintahan Hindia Belanda di Tanah Karo. Dia diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 7 November 2014. Kehidupan awal Jamin Ginting dilahirkan di Desa Suka. Setelah menamatkan pendidikan sekolah menengah, dia bergabung dengan satuan militer yang diorganisir oleh ofisir-ofisir Jepang. Pemerintah Jepang membangun kesatuan tentara yang terdiri dari anak-anak muda di Tanah Karo guna menahan pasukan Jepang untuk mempertahankan kekuasaan mereka di benua Asia. Jamin Ginting muncul sebagai seorang komandan pada pasukan bentukan Jepang itu. Pemimpin pasukan setelah kekalahan Jepang. Rancangan Jepang untuk menempatkan putra-putra Karo memperkuat pasukan Jepang kandas setelah Jepang menyerah kepada Sekutu Perang Dunia Kedua. Jepang melantarkan daerah kekuasaan mereka di Asia dan kembali pulang ke Jepang. Sebagai seorang komandan, Jamin Ginting bergerak cepat untuk mengkonsolidasi pasukannya. Dia bercita-cita untuk membangun satuan tentara di Sumatera Utara. Dia meyakinkan anggota mereka untuk tidak kembali pulang ke desa masing-masing. Dia memohon kesediaan mereka untuk membela dan melindungi rakyat Karo dari setiap kekuatan yang hendak menguasai daerah Sumatera Utara. Situasi politik ketika itu tidak menentu. Pasukan Belanda dan Inggris masih berkeinginan untuk menguasai daerah Sumatera. Pioner pejuang. Jamin Ginting menjadi wakil komandan Kodam II atau Bukit Barisan. Dia berselisih paham dengan Kolonel Simbolon yang ketika itu menjabat sebagai komandan Kodam II atau Bukit Barisan. Jamin Ginting tidak sepaham dengan tindakan Kolonel M. Simbolon untuk menuntut ketika itu saat dipengaruhi oleh situasi politik dan ekonomi yang melanda Indonesia. Di satu pihak, Simbolon merasa Sumatera dianaktirikan oleh pemerintah pusat dalam bidang ekonomi. Di lain pihak, Ginting sebagai seorang tentara profesional memegang teguh asa sebagai prajurit untuk membela negara Indonesia. Operasi Bukit Barisan dalam rangka menghadapi gerakan pemberontakan Nainggolan di Medan atau Sumatera Utara, maka Panglima Jamin Ginting melancarkan operasi Bukit Barisan. Operasi ini dilancarkan pada tanggal 7 April 1958. Dengan dilancarkannya operasi Bukit Barisan 2 ini, maka pasukan Nainggolan dan Sintapoan berdesak dengan mundur ke daerah Tapanuli. Mengakhiri karier di penghujung masa buktinya, Jamin Ginting mewakili Indonesia sebagai seorang duta besar untuk Kanada. Di Kanada inilah pulanglah Jamin Ginting mengakhiri hayatnya. Jabatan yang pernah diduduki: Kepala Staf Kodam II atau Bukit Barisan, Asisten 2 Bagian Perang di TNI, Panglima TTI Bukit Barisan, Panglima Sumatera Utara dengan pangkat Mayor Jenderal, menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal di Kabupaten Dokora Revisi Kedua, penggerak dari pembentukan GKRI yang nantinya akan membentuk Golkar. Manfaat yang saya dapatkan setelah mencari tahu tentang Jamin Ginting yaitu tokoh pejuang Sumatera Utara, saya merasa sangat ingin mencintai tanah air saya. Saya juga ingin terus belajar dengan giat agar saya dapat berguna bagi negara yang sudah diperjuangkan oleh tokoh Sumatera Utara.
Dan manfaat lain yang saya dapatkan adalah untuk meningkatkan memiliki patriotisme atau rasa cinta dan setia kepada tanah air. Dan saya juga memiliki kesadaran diri untuk mencintai tanah air sendiri. Dan saya juga menemukan nasionalisme dan menumbuhkan nasionalisme untuk membangun masa depan bersama sebagai rakyat Indonesia. Saya juga mendapatkan motivasi dan dorongan yang besar untuk lebih mencintai tanah air saya dan bergiat belajar agar saya dapat berguna bagi negara bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Singkat penjelasan saya tentang tokoh pejuang Sumatera Utara yang saya angkat adalah Ganung Ginting. Terima kasih.